Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini kami akan mencoba membahas salah satu aplikasi Office yang ada di Android yang berjudul Office Suite. Baik, tampilan awal ketika teman-teman membuka aplikasi ini itu seperti berikut. Di bagian atas di situ ada keterangan start 7 hari free trial seperti itu. Ini bisa kita tutup. Kemudian di bagian bawahnya di situ ada icon dokumen, spreadsheet, presentation, PDF sama email. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada last open ya, jadi dokumen terakhir yang dibuka. Kemudian ada sample filesnya juga. Nah, kemudian di paling bawah di situ ada Mobi Drive. Oke, di sini teman-teman harus sign in, apakah pakai Google, pakai Facebook, pakai Apple, pakai email atau pakai telepon. Kemudian ada home dan ada chat juga. Nah, di bagian chat ternyata juga harus sign in juga. Baik, mari kita coba membuka yang dokumen, teman-teman. Nah, jadi di sini ketika kita memilih dokumen ada beberapa template yang disediakan, ada sertifikat, ada cover letter, ada CV, ada esai, ada flyer, ada invoice, ada invitation dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada blank dokumen dan ada scan to Word. Kita coba yang blank dokumen atau yang blank seperti itu. Oke, sekali lagi muncul keterangan bahwa mencoba 7 hari itu gratis. Kemudian di situ juga ada biaya berlangganan teman-teman, 590.000 per tahun setelah masa trialnya selesai. Nah, apa keuntungannya? Di situ 100% bebas iklan, kemudian membuka atau menyimpan 154 format dokumen, mengunlock 25 premium feature dan lain sebagainya. Oke, kita tutup dulu, biarkan seperti ini. Kemudian keterangannya juga kita tutup. Baik, tampilan awal seperti ini. Jadi sebenarnya mirip seperti ketika kita membuka laptop gitu ya, kesannya banyak menu, banyak icon yang bisa dipilih. Ada file, ada home, ada insert, ada design, ada layout, ada review, ada view. Di bagian file di situ ada new file, ada templates, ada open, ada open recent, ada save as, ada export to PDF, ada print, ada share, ada protect dan ada help. Nah, untuk memakai menu share teman-teman harus sign in. Kemudian untuk export to PDF, nah ini bisa teman-teman, bisa dipakai. Oke. Kemudian di bagian home, di sini ada paste. Di paste ini ada banyak pilihan juga, apakah menggunakan tema sesuai destinasi, apakah formatnya disimpan, apakah gambar atau paste spesial yang lainnya. Jadi ini sama seperti yang ada di Word. Kemudian di sini ada hurufnya, ada Calibri, ada Cambria, ada Cambria Matte, ada Comic Sans dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini huruf yang tersedia lumayan familiar ya, ada Tahoma, ada Times New Roman seperti itu. Nah, kemudian di sini ada ukuran hurufnya 11, 12, 13 dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tanda minus, berarti ini untuk mengurangi ukuran huruf. Tanda plus untuk menambah ukuran huruf, dan di sebelahnya di sini untuk mengatur jenis kata yang digunakan, apakah semuanya menggunakan huruf kapital atau masing-masing kata di bagian awalnya menggunakan huruf kapital dan lain sebagainya. Nah, ini fitur yang menarik juga karena di Office di tablet, di Microsoft Office di tablet itu tidak ada seperti itu. Kemudian di bagian bawah di sini ada bold, ada italic, ada underline, ada ini garis tengah ya. Kemudian di sini untuk pangkat, script, dan ini yang bagian bawah. Oke, bisa dipilih secara bersamaan. Kemudian di sini untuk semacam stabilo seperti itu, ada pilihan warna yang beragam. Kemudian di sini ada font color, warna ini ya, warna hurufnya. Kemudian kalau pilih more color juga bisa memilih sendiri. Nah, seperti yang teman-teman lihat ternyata
tampilan ketika membuka icon suatu icon itu nanti akan muncul icon baru di kanan bawah. Oke, kemudian di sini ada palette, ada numbering, kemudian di sini ada rata kiri, rata tengah, ada rata kanan, rata kiri kanan, dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini menunya komplit teman-teman. Nah, tetapi seperti yang teman-teman perhatikan dari tadi, di bagian bawah di situ ada iklan dan ternyata memang sangat mengganggu. Oke, kemudian di sebelah kanan atas di situ ada menu apa ini teman-teman? Ada icon save, ada undo, ada redo, dan lain sebagainya. Kemudian kita coba masuk ke insert. Di insert ada page break. Nah, jadi ini juga kelebihannya lagi. Di sini bisa langsung dipakai. Kalau di Microsoft Word itu harus yang versi berbayar, harus yang versi premium. Kemudian di tabel, nah ini sama ya. Tinggal insert aja berapa kolom dan berapa baris. Oke, kemudian ada insert picture, ada shape. Di shape ini ada macam-macamnya juga. Kemudian di bagian atas tadi kita bisa memilih di sini ada lines, ada rectangles, kemudian ada awan dan lain sebagainya. Nah, shape-nya sama, bentuk-bentuknya sama persis dengan yang ada di Microsoft Office. Kemudian di sini untuk link ya, menambahkan URL ataupun menambahkan email. Kemudian ada komen juga. Oke, jadi untuk menambahkan email. Oke, kita undo coba misalkan ya. Kemudian ada footnote, ada endnote, ada header, footer, ada page number juga. Di page number di sini ada format yang dipilih, ada angka Hindu Arab ya, ada Romawi juga, ABC dan lain sebagainya. Lokasinya di mana, apakah di footer atau di header. Kemudian rata kiri, rata tengah, rata kanan juga bisa dipilih. Oke, misalkan seperti ini hasilnya. Oke, itu bagian insert. Kemudian di desain di sini ada tema, ada page color. Jadi warna temanya bisa dipilih, misalkan diganti menjadi abu-abu atau bahkan mungkin hitam atau lain sebagainya, itu bisa. Kemudian ada juga watermark. Nah, ini ada template yang tersedia ya. Jadi di sini ada yang arjan, ada yang disclaimer dan lain sebagainya. Oke, cukup menarik. Kemudian di bagian layout seperti pada aplikasi yang lain, di sini ada margin, normal, narrow, moderate, wide. Nah, di sini kita tidak bisa edit secara manual. Untuk orientasi kita bisa memilih landscape ataupun portrait. Nah, sekali lagi di sini versi free trial bisa ini ya, bisa memilih orientasi. Kalau di Word yang harus premium. Kemudian di size sama seperti di Microsoft Word, ada A3, A4, A5, B5 dan lain sebagainya. Kolomnya 1, 2, 3. Kemudian di situ ada left dan right. Kemudian ada page setup. Nah, kalau page setup berarti langsung memilih ukuran kertas, orientasinya apa, marginnya seperti apa. Nah, ternyata untuk mengukur atau membuat margin secara manual di sini bisa kita input di sini teman-teman, di bagian page setup. Kemudian ada page break, ada section breaks. Kemudian di bagian review, di sini ada quick sign, berarti untuk membuat tanda tangan. Kemudian untuk menghitung jumlah katanya, ada check spelling juga, ada comment, ada track change, ada revision markup, previous change. Kemudian kalau kita geser, oke. Kemudian di bagian view ada web layout, ada go to up, go to bottom, go to page, zoom one page dan lain sebagainya. Oke, jadi secara umum semua fungsi yang ada di Microsoft Word itu ditemukan di sini. Bahkan fitur yang di Microsoft Word itu berbayar, di sini gratis, seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan mencoba di bagian PowerPoint-nya. Oke, kita masuk ke PowerPoint, teman-teman. Nah, sama seperti di bagian Word, di sini ada beberapa template yang disediakan, ada 6 tepatnya.
kita pilih yang blank saja, mulai dari baru. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Seperti yang di bagian Word tadi, di sini ada banyak menu yang bisa dipilih. Misalkan kita ingin edit title, di sini ada langsung muncul cut, copy, delete. Kalau kita klik double click, bisa langsung mengetiknya, teman-teman. Contoh. Nah, dan ketika sudah ada hurufnya, ada katanya, maka icon-icon atau menu-menu yang ada di home itu bisa ditampilin semuanya. Oke, di bagian insert ini ada tabel, video, audio, ada picture, ada shape, ada text, ada link, jadi gak ada masalah, aman. Kemudian di bagian draw, oke, di bagian draw di sini ada select object, kemudian di sini apa ini, teman-teman? Ya, untuk menggambar ya. Oke, dan lancar untuk digunakan. Kemudian ada desain, temanya seperti apa. Kemudian ukuran slide 4:3 atau 16:9. Kemudian layoutnya seperti apa, bisa memilih. Kemudian di bagian transisi ada transisi efek yang bisa digunakan. Oke, ini harus yang premium. Di slideshow di sini ada start slideshow, start from current, mulai dari halaman ini. Kemudian ada juga presenter view, teman-teman. Nah, jadi di sini ini mirip yang ada di laptop ya. Jadi nanti kalau kita presentasi, kita menghubungkan ke proyektor, apa yang audiens lihat dengan yang kita lihat itu berbeda. Jadi di sini kita bisa memberikan catatan, dan ini sangat menarik seperti itu. Kemudian di bagian atas di sini ada ballpoint dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk melakukan coret-coretan. Oke, kemudian di review, oke, nggak ada yang berubah. Ya, jadi secara umum sama saja seperti yang ada di Microsoft Office di bagian PowerPoint ya. Bahkan tadi yang paling menarik menurut saya itu ketika bisa menampilkan ini presenter view, teman-teman. Itu sangat bermanfaat ketika kita menjadi guru atau dosen ataupun orang yang sering melakukan presentasi. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.